Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang kece? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan semoga kita semua menjadi ahli surga dan dijauhkan dari api neraka. Oke, jumpa lagi dengan Bapak Muhammad Rizky Aulia, guru SMP Pesat dan guru matematika yang insya Allah berfaedah ya. Nah, insya Allah hari ini kita membahas lanjutan dari yang minggu lalu atau pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita bahas unsur-unsur lingkaran ya. Ada jari-jari ya, ada keliling, ada lingkaran, ada jurik. Juring ya. Nah, kita bahas unsur-unsurnya dulu sehingga kita paham mana jari-jari, diameter, tali busur, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas yang lebih detail lagi, yaitu tentang luas, keliling, dan gabungan dari lingkaran. Nah, apa maksudnya luas, keliling, dan gabungan? Kalau luas sama keliling mah mungkin sudah pada paham ya. No answer. I don't know. What is it? What is it? Dan di SD kayaknya udah pernah belajar dah. Masih inget nggak? Masih inget nggak? Ayo, apa luas, apa keliling? Nah, kalau gabungan nanti akan Bapak bahas di yang satu ini. Nah, sekarang kita lihat dulu. Keliling contohnya seperti ini ya. Kalau keliling, dulu ya, di Mesir, ada peneliti yang melihat di Mesir tuh ada bangunan gitu ya, ada bangunan yang ada bangunan yang berbentuk lingkaran yang sangat besar. Nah, bangunannya seperti ini ya. Kalau lihat dari atas, bangunannya kayak tablet tapi lebih besar lagi. Itu di Mesir. Dia hitung jumlah keliling di sini ada berapa batu, jumlah di sini berapa batu, terus dibandingkan. Hasilnya menjadi 3,14. Dan di Eropa diteliti juga. Misalkan ya, diteliti dengan lingkaran dengan 1 meter, dengan lingkaran 2 meter, dengan lingkaran 3 meter. Ternyata ketika lingkarannya 1 meter, ketika dihitung kelilingnya itu menjadi 3,14 meter. Ketika jadi 2 meter menjadi 6,28 meter. Ini angkanya hanya contoh ya, semua angkanya bisa macam-macam. Kalau 3 ternyata misalkan 9,56 meter. Nah, dilihat perbandingannya. Coba kalau bandingin keliling dengan diameter. Kalau keliling rumusnya apa? Kalau hurufnya biasanya K ya. K. Karena lingkaran menjadi seperti ini. KO. Yeah. Oh gitu ya. Keliling lingkaran maksudnya. Ini lingkaran dibagi diameter. Ini diameter. Kalau kita lihat 3,14 dibagi 1, 6,28 dibagi 2, 9,56 bagi 3 ya. Kalau kita hitung itu jadi berapa? Ternyata ketika dihitung sama peneliti ini jawabannya sama, yaitu jawabannya adalah 3,14 sekian. Nah, disinilah muasal pi. Jadi lingkaran dibagi diameter sama dengan pi, gitu ya. Jadi pi itu dasarnya bukan 22/7, tapi 3,14. Setelah itu diapain lagi? Kan kalau 3,14 tuh angkanya agak berkoma-koma ya. Untuk dipelajari siswa itu lumayan sulit. Akhirnya dicari padanannya. Apakah awal ada yang bilang 3, ada yang 226 per sekian. Akhirnya ditemukan padanan yang cocok dengan 3,14 yang dipakai sampai sekarang, yaitu 22/7. Makanya kalau di sekolah pi itu ada 2, 3,14 atau enggak 22/7. 22/7 adalah angka yang mendekati pi. Jadi bukan angka aslinya, ya. Nah, dari sini kita dapat rumus.
keliling lingkaran per diameter sama dengan pi. Keliling lingkaran sama dengan, kalau dibagi, dipindahin jadi kali apa bagi? Kali ya, kalau dipindahkan ke sini menjadi pi dikali d. Ya. Atau keliling lingkaran sama dengan pi dikali. Nah, Bapak mau tanya, diameter, ini diameter ya. Sebelum ke sini nih. Diameter, terus di sini diameter, di sini jari-jari, di sini jari-jari. Artinya diameter berapa kali jari-jari? Nah, 2 ya. Diameter itu sama dengan 2 jari-jari. Karena ini diameter, di sini jari-jari, di sini jari-jari, ya. Sama dengan 2R. Maka ketemulah rumus keliling lingkaran sama pi kali d atau keliling lingkaran sama dengan 2πr. Gitu ya. Itu kenapa keliling itu sama 2πr. Pi itu adalah hasil temuan dari orang yang neliti. Ketemu 314, perbandingannya sama terus. Nah, rumusnya adalah kalau nggak ini. Kalian boleh pakai yang mana aja, terserah, tergantung apakah soalnya jari-jari atau diameter. Gitu ya. Itu yang pertama. Oke. Sekarang kalau luas. Nah, kalau luas Bapak akan kasih linknya. Sana kalau luas itu lumayan pusing, sehingga kalau kalian mau lihat kenapa luas itu sama dengan pi r kuadrat, Bapak akan kasih link di deskripsi ya. Nanti silakan dilihat. Oke, ini konsep luas dan keliling. Nanti kalau keliling Bapak sudah bahas, kalau luas nanti lihat di deskripsi. Ya. Nah, sekarang gimana contohnya? Contohnya adalah berikut ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat 2 contoh berikut ini. Yang pertama, tentukan keliling lingkaran di bawah, ya. Yang kedua, sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm, tentukan luasnya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu ya. Keliling lingkaran rumusnya sama dengan 2πr ya. Kita ulang lagi ya. Luas lingkaran sama dengan πr kuadrat. Ini kolo ya, keliling lingkaran 2πr, luas lingkaran πr kuadrat. Koder, plotter gitu kalau mau disingkat ya. Nah, sekarang kita lihat. Tentukan keliling lingkaran di bawah ini ya. Maka ini jawabannya. Nah, pertama jari-jarinya berapa? 5 cm, betul ya? Jari-jari 5 cm. Kalau Bapak garis lurus, diameternya berapa berarti? Ya, 10 cm kalau ditanya diameter. Tapi kalau jari-jari hanya 5 cm. Nah, kita tulis rumusnya dulu. Keliling lingkaran sama dengan 2πr. Berarti sama dengan 2 dikali pi-nya berapa? Ya, ini Bapak tulis ulang. Pi sama dengan 3,14 atau 22/7. Ini ya, 3,14 atau 22/7. Nah, sekarang pi-nya kita memakai 3,14. Ya, R-nya berubah jadi apa? Kita lihat di sini R-nya berapa? R itu jari-jari. Ingat, R itu jari-jari. 5 apa 10? 5 ya. Berarti dikali 5. Maka jawabannya berapa? 2 dikali 5. 10. 3,14 dikali 10. Hasilnya sama dengan 31,4 cm. Ya, ini caranya. Sekarang yang kedua. Yang nomor 2. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Tentukan luasnya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita jawab, pertama yang ditanya apa? Luas. Kalau luas berarti pakai rumus LO. Rumus LO, ya. LO sama dengan PR kuadrat, luas lingkaran. Nah, kita lihat ini angkanya berapa? 7. 7 itu kelipatannya bisa 14, 21, dan seterusnya. Nah, kalau jari-jarinya atau diameternya ada unsur atau kelipatan dari 7, maka kita gunakan yang kedua, yaitu 22/7. Ya, yuk kita kasih contoh. Ini jadi 22/7 dikali R-nya 7 dikali 7. 7 bagi 7 berapa? 1. 22 kali 7 berapa?
Ayo berapa ayo? Nah, betul ya. Walaupun Bapak nggak tahu kalian jawab apa enggak ya. Betul yang penting. 154 cm kuadrat. Nah, ini cara menghitung keliling, ini menghitung luas. Bapak bahasnya hanya singkat ya. Karena yang kita pelajari sebenarnya lebih ke gabungannya. Karena ini hanya review dari yang SD. Di SD sudah belajar ya. Nah, sekarang bagaimana yang gabungan? Kita lihat setelah yang satu ini. Nah, sekarang bagaimana kalau gambarnya seperti ini? Dan ini biasa keluar di ujian biasanya ya. Maka coba perhatikan baik-baik. Yang tadi itu hanya review karena di SD sudah. Ya, nanti kalian yang penting hafal rumus koloknya ya. Kok itu 2πr, kalau lingkaran πr kuadrat. Jadi kuadratnya di sini. Nah, misalkan ya, ini Bapak kasih angkanya dulu. Ini 14 cm. Ini 20 cm misalkan ya. Ini misalkan 14 cm sama 5 cm. Yang satu lagi ini misalkan Bapak pakai angka yang mudah-mudah ya, 14 cm aja. Atau jangan dah, 20 ya, 20 cm. Nah, gitu ya. Nah, sekarang perhatikan soal berikut ini. Di sini ada 14, ini 20. Kalau garisnya sama seperti ini, berarti ini juga sama 20, ini sama 20. Gitu ya. Nah, gimana cara mengerjakannya kalau bentuknya seperti ini? Oke, langkah pertama caranya adalah dipisah dulu. Dipisah dulu. Bapak kasih contoh. Kotak sama lingkaran. Ya, kotak sama lingkaran. Lingkarannya berapa bagian? Seperempat, setengah, atau 3 lingkaran? Seperempat, setengah ya, ada setengah. Jadi ini unsurnya ada dua bilangan datar, yaitu persegi panjang ditambah setengah lingkaran. Gitu caranya. Kalau ini gimana? Coba pikir-pikir. Oh, ternyata kalau ini sama persegi juga, tapi ada perkurangnya. Yang tadi mau ditambah, ini dikurang. Berarti persegi dikurang setengah lingkaran. Ya, ini perseginya tapi dikurangin. Dihapus sama setengah lingkaran. Jadi persegi dikurangi setengah lingkaran. Kalau ini, coba ini apa nih? Ini setengah lingkaran. Jadi berapa lingkarannya? 1, ya. Lingkarannya jadi 1. Ini persegi apa? Persegi panjang. Berarti persegi panjang ditambah dengan setengah lingkaran. Ditambah setengah lingkaran. Setengah sama setengah menjadi apa? Jadi 1. Jadi tetap lingkaran. Gitu ya. Yang terakhir. Ini luas arsir. Biasanya ditanya luas arsir. Nah, lihat pertama ada apa aja? Ada persegi, gitu ya. Tapi yang ditanya hanya di arsir, berarti ini dihitung nggak? Enggak. Kalau enggak berarti dihapus. Dihapus atau dikurang dengan benda ini. Dikurangnya berapa? Dikurangnya berapa lingkaran? 1. Jadi seperti ini. Oke, sampai di sini udah paham ya? Buat ini jadi ini dulu. Nah, setelah itu kayak gimana? Setelah itu, Bapak ambil yang ini dah. Bapak bahas yang ini. Nah, ini nomor 1, 2, 3, 4. Nah, jadi cara ngerjainnya begini. Pertama, nomor 1, kotak dibuat kayak gini dulu. Kotak ditambah setengah lingkaran. Tapi ini yang ditanya luas ya, luas. Nah, yang kedua, ini kita lihat sisinya berapa, ya? Atau rumusnya dulu ya. Sisi kuadrat ditambah luas setengah lingkaran. Tinggal diginiin. Ini Bapak tulis sini ya.
setengah luas lingkaran berapa? Apa rumusnya? 2πr kuadrat. Ya, yang ini. Setengah dari πr kuadrat. Gitu ya. Jadi kita bikin gambarnya dulu, terus bikin rumusnya yang kalian hafal. Kan kalau persegi sudah hafal ya, sisi kuadrat. Kalau luas lingkaran πr kuadrat. Gitu ya. Nah, setelah itu baru dimasukkan angkanya. Ini jangan pakai 2 dah. Biar nggak lihat. Biar nggak sama dengan ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat sisi kuadrat. Di sini perseginya sisinya berapa? 14 cm. Ya, 14 cm. Maka tulis di sini 14 kuadrat. Ditambah setengah. Kita lihat jari-jarinya dulu. Bapak mau tanya, jari-jarinya 14 apa 7? Ya. Bapak mau tanya, jari-jarinya 14 atau 7? Nah, kita lihat ini lingkaran ya. Ini lingkaran, setengahnya berarti jari-jarinya. Berarti setengahnya 14 atau 7? 7. Bukan 14 karena 14 itu diameter, ya. Maka di sini menjadi 7. Nah, karena R-nya 7, maka pi-nya kita mau pakai apa? Pi apa yang dipakai? Nah, betul ya. Pi yang dipakai adalah 22/7. Jadi setengah dikali 22/7 dikali R-nya 7 dikali 7, gitu ya. Hasilnya jadi berapa? Sama dengan 14 kuadrat. Menjadi 156 ditambah. Kita coret-coret nih ya. 22 bagi 2 11. 7 bagi 7 1, gitu ya. 1 kali 11 kali 1 kali 7. Hasilnya menjadi 77. Kalau ditambah jadi berapa? 196 tambah 77 jadi 13, jadi 72 ya. Berarti jawabannya adalah 273 cm kuadrat kalau kita hitung luas ini. Nah, itu nomor 1 ya. Ini Bapak tulis ini 14, Bapak gedein biar kelihatan. Ini 14, ini 20. Nah, coba sekarang 2, 3, 4 kalian coba kerjakan. Di stop dulu. Terus 2, 3, 4 coba dikerjakan. Oke? Nah, dimulai dari sekarang. Nah, ini dihapus ya. Oh, nggak ada warna. Oh. Katanya berapa? Oke, sudah di stop tadi? Are we there yet? Not yet. Are we there yet? Not yet. Udah ya. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Nomor 2 jawabannya 243. Nomor 3 jawabannya 224 cm. Dan nomor 4 jawabannya 26 cm. Nah, coba kalian periksa apakah ada yang keliru atau mungkin Bapak yang keliru gitu ya. Coba kalian periksa, nanti bisa ditulis di deskripsi atau di komentar. Nomor 2, 3, 4 sesuai nggak dengan ini di sini? Nah, sesuai nggak? Nah, kalau sesuai bagus. Kalau nggak berarti diperbaiki. Apakah kalian yang salah, yang perlu diperbaiki, atau Bapak mungkin yang salah? Nanti tinggal di komen. Nah, jadi ini cara mengerjakannya. Nah, sampai di sini udah paham ya? Gimana sih cara mengerjakan kalau luas gabungan? Nah, nanti untuk yang keliling ada lagi. Cuman nanti untuk keliling gabungan Bapak bahas di pertemuan yang akan datang, insya Allah ya. Baik, mungkin itu saja dari Bapak. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan, karena kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah datangnya bukan dari kalian ya. Itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.